Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan sedikit materi mengenai teori bilangan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dimas Rizky Septian, Farid Asyidik, Dimas Bayu Setiawan, Galih Khairul Hafiz, dan Safa Bani Saputra. Yang pertama adalah bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal. Misalnya seperti 8, 21, 8765, minus 35, minus 34, dan juga 0. Berlawanan dengan bilangan bulat adalah bilangan real yang mempunyai titik desimal seperti 8.0, 34.25, dan juga 0.02. Sifat pembagian pada bilangan bulat. Misalkan A dan B bilangan bulat, A tidak sama dengan 0. A habis membagi B, atau A divided B, jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga B sama dengan AC. Notasi. A notasi B jika B sama dengan A kali C. Untuk contoh, 4 adalah notasi A, karena 12 dibagi 4 sama dengan 3, atau bilangan bulat. Atau 12 sama dengan 4 dikali 3, tetapi 4 bukan notasi 13, karena 13 dibagi 4 sama dengan 3,25, bukan bilangan bulat. Teorema Euclidean. Teorema 1. Teorema Euclidean, misalkan M dan N bilangan bulat, N lebih besar dari 0. Jika M dibagi dengan N, maka terdapat bilangan bulat unique hue atau quoted dan R atau remainder. Sedemikian sehingga M sama dengan N Q plus R, dengan 0 kurang dari sama dengan R dan R kurang dari N. Pembagian bersama terbesar atau PBB. Misalkan A dan B bilangan bulat tidak 0. Pembagi bersama terbesar PBB, Great Common Divisor atau GCD, dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D sedemikian hingga D notasi A dan D notasi B. Dalam hal ini kita nyatakan bahwa PBB A, B sama dengan D. Untuk contoh, faktor pembagi dari 45 adalah 1, 3, 5, 9, 15, 45. Dan faktor pembagi dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, dan 36. Faktor pembagi bersama 45 dan 36 adalah 1, 3, dan 9. PBB dari 45 dan 36 adalah 9. Yang selanjutnya adalah algoritma Euclidean. Algoritma Euclidean. Tujuan algoritma untuk mencari PBB dari dua buah bilangan bulat. Penemunya adalah Euclides, seorang matematikawan Yunani yang menuliskan algoritmanya tersebut di dalam buku yang berjudul Elemen. Berikut adalah contoh prosedur Euclidean, di mana input M dan N yang memiliki tipe data integer, kemudian output PBB dengan tipe integer juga. Mencari PBB M, N dengan syarat M dan N bilangan tak negatif dan M lebih besar sama dengan N. Untuk masukannya M dan N, M lebih besar sama dengan N dan N lebih besar sama dengan 0.
Untuk keluaran PBB M, N. Untuk kamusnya R memiliki tipe data integer juga. Dan untuk algoritmanya, selama N tidak sama dengan 0, maka jalankan M mod N, kemudian simpan di R dan N, maka M, R, maka N. Jika selesai, maka N sama dengan 0, maka PBB M, N sama dengan M. Maka M adalah PBB. Relatif prima. Dua buah bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika PBB A dan B sama dengan 1. Contoh 9. Yang pertama 20 dan 3 relatif prima sebab PBB 20 dan 3 sama dengan 1. Yang kedua 7 dan 11 relatif prima karena PBB 7 dan 11 sama dengan 1. Yang ketiga 20 dan 5 tidak relatif prima sebab PBB 20 dan 5 sama dengan 5 tidak sama dengan 1. Karena 20 dan 5 sama dengan 5. Aritmetika modulo. Misalkan A dan M bilangan bulat, M lebih besar dari O, operasi A mod M dibaca A modulo M, memberikan sisa jika A dibagi dengan M, notasi A mod M sama dengan R, sedemikian sehingga A sama dengan MQ plus R dengan 0 kurang dari sama dengan R kurang dari M. M disebut modulus atau modulo dan hasil aritmetika modulo M terletak di dalam himpunan 0, 1, 2 sampai M-1. Kongruen. Misalnya 38 mod 5 sama dengan 3 dan 13 mod 5 sama dengan 3, maka dikatakan 38 kongruen 13 mod 5 dibaca 38 kongruen dengan 13 dalam modulo 5. Misalkan A dan B bilangan bulat dan M adalah bilangan kurang dari 0, bilangan lebih dari 0, maka A kongruen B mod M jika M habis membagi A min B. Jika A tidak kongruen dengan B dalam modulus M, maka ditulis A kongruen atau B mod M. Teorema 4. Misalkan M adalah bilangan bulat positif jika A kongruen B mod M dan C adalah sembarangan bilangan bulat, maka pertama A plus C sama dengan kongruen B plus C mod M. AC kongruen BC mod M. A pangkat P kongruen B pangkat P mod M. P bilangan bulat tak negatif. Yang kedua, jika A kongruen B mod M dan C kongruen D mod M, maka yang pertama A plus C kongruen B plus D mod M, AC kongruen BD mod M. Balikan modulo atau modulo inverse. Di dalam aritmetika bilangan real, inversi atau inverse dari perkalian adakah pembagian? Contoh inversi 4 adalah seperempat sebab 4 kali seperempat adalah 1.
Di dalam aritmetika modulo, masalah menghitung inversi modulo lebih sukar. Jika A dan M relatif prima dan M lebih dari 1, maka balikan inverse dari A modulo M adalah balikan dari A modulo M adalah bilangan bulat X. Sedemikian sehingga X A kongruen 1 mod M dalam notasi lainnya A pangkat min 1 mod M sama dengan X. Bukti A dan M relatif prima, jadi PBB A dan M sama dengan 1 dan terdapat bilangan bulat X dan Y sedemikian sehingga X A plus YM sama dengan 1 yang mengimplikasikan bahwa X A plus YM sama dengan 1 mod M karena YM kongruen 0 mod M, maka X A kongruen 1 mod M. Kekongruenan yang terakhir ini berarti bahwa X adalah balikan dari A modulo M. Cara lain menghitung balikan. Bila ditanya balikan dari A dalam modulus M, misalkan X adalah balikan dari A dalam modulus M, maka AX kongruen 1 dalam modulus M atau dalam notasi sama dengan menjadi AX sama dengan 1 ditambah KM atau X sama dengan dalam kurung 1 ditambah KM dibagi A. Cobakan untuk K sama dengan 0, 1, 2, seterusnya, dan K sama dengan min 1, min 2, seterusnya. Solusinya adalah semua bilangan bulat yang memenuhi. Sebagai contoh, balikan dari 4 dalam modul 9 adalah X. Sedemikian sehingga 4X kongruen 1 dalam modul 9. Penyelesaiannya adalah 4X kongruen 1 dalam modul 9 menjadi 4X sama dengan 1 ditambah 9K. Menjadi X sama dengan dalam kurung 1 ditambah 9K dibagi 4. Untuk K sama dengan 0, maka X tidak bulat. Untuk K sama dengan 1, maka X tidak bulat. Untuk K sama dengan 2, X tidak bulat. Untuk K sama dengan 3, X bulat, menghasilkan nilai 7. Untuk K sama dengan negatif 1, X bulat menghasilkan nilai negatif 2. Balikan dari 4 dalam modulus 9 adalah 7 dalam modulus 9 dan negatif 2 dalam modulus 9 dan seterusnya. Catatan, cukup menemukan satu balikan dari 4 modulus 9, maka bilangan lainnya dapat dicari dengan menambahkan 9 dalam bilangan tersebut. Pada contohnya di atas, 7 dalam balikan 4 modulus 9, maka dengan menambahkan 9 ke kiri dan ke kanan diperoleh negatif 11, negatif 2, 7, 16. Dapat juga dengan 16 ditambah 9 untuk menghasilkan bilangan berikutnya. Kekongruenan lanjar. Kekongruenan lanjar berbentuk AX kongruen B dalam modulus M, yang mana M lebih besar dari 0, A dan B sembarang bilangan bulat, dan X adalah peubah bilangan bulat. Pemecahan AX sama dengan B ditambah KM menjadi X sama dengan B ditambah KM dibagi A. Dicobakan untuk K sama dengan 0, 1, 2, seterusnya, dan K sama dengan negatif 1, negatif 2, seterusnya, yang menghasilkan X sebagai bilangan bulat. Sebagai contoh, tentukan solusi 4X kongruen 3 dalam modulus 9. Penyelesaian 4X kongruen 3 dalam modulus 9 menjadi
X sama dengan 3 ditambah K dikali 9 dibagi 4. Untuk K sama dengan 0, X tidak bulat. Untuk K sama dengan 1, X bulat menghasilkan nilai 3. Untuk K sama dengan 2, X tidak bulat, bukan solusi. Untuk K sama dengan 3, K sama dengan 4 juga tidak menghasilkan solusi. Untuk K sama dengan 5, X menghasilkan nilai bulat yaitu 12. Dan untuk K sama dengan negatif 1, X menghasilkan nilai tidak bulat. Untuk K sama dengan negatif 2, X menghasilkan nilai tidak bulat. Untuk K sama dengan negatif 3, menghasilkan nilai bulat. Seterusnya, sampai didapat lagi, K sama dengan negatif 6 juga menghasilkan bilangan bulat. Jadi, nilai X yang memenuhi adalah 3, 12, dan seterusnya, dan negatif 6, negatif 15, seterusnya. Chinese Remainder Problem. Pada abad pertama, seorang matematikawan Cina yang bernama Sun Tzu mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Tentukan sebuah bilangan bulat yang bila dibagi dengan 5 menyisakan 3, bila dibagi 7 menyisakan 5, dan bila dibagi 11 menyisakan 7. Dalam pertanyaan tersebut dapat diambil keputusan. Misalkan bilangan bulat tersebut sama dengan X. Pertanyaan Sun Tzu dapat dirumuskan ke dalam sistem kekongruenan lancar. X kongruen 3 dalam modulus 5, X kongruen 5 dalam modulus 7, X kongruen 7 dalam modulus 11. Dari hal tersebut didapatkan sebuah teorema dengan nama Chinese Remainder Theorem. Misalkan M1, M2, seterusnya sampai M nilai ke N adalah bilangan bulat positif sedemikian sehingga PBB MI MC sama dengan 1 untuk I tidak sama dengan J, maka sistem kekongruenan lancar X kongruen AK A nilai K ke K dalam modulus M ke K mempunyai sebuah solusi unik dalam modulo M sama dengan M1 dikali 2 sampai M ke N. Secara umum, solusi sistem kekongruenan linear adalah berbentuk X sama dengan A1 dikali M1 dikali Y1 ditambah A2 dikali M2 dikali Y2 ditambah sampai A ke N dikali M ke N dikali Y ke N, yang dalam hal ini MK adalah perkalian semua modulus kecuali M ke K. YK adalah balikan M serta dalam modulus MK. Tentukan solusi dari pertanyaan Sun Tzu di atas. Penyelesaiannya, hitung M, yang mana M adalah 5, 7, dan 11. 5 dikali 7 dikali 11 menghasilkan 385. Kemudian menghitung M besar 1 adalah perkalian semua modulus kecuali M ke K, yaitu 7 dikali 11 menghasilkan 77. M besar 2 adalah perkalian semua modulus kecuali M ke 2. 5 dikali 11 menghasilkan 55. M ketiga adalah perkalian modulus ketiga, perkalian nilai M ketiga kecuali modulus M ketiga.
adalah 5 dikali 7 menghasilkan 35. Berikutnya adalah mencari nilai Y1 sama dengan 3. Adalah karena 77 dikali 3 kongruen 1 dalam modulus 5. Untuk Y2, balikan M ke K dalam modulus M ke K, atau balikan M kedua dalam modulus M2. Y2 didapatkan nilai 6 karena 55 dikali 6 kongruen 1 dalam modulus 7. Untuk Y3 sama dengan 6 karena 35 dikali 6 kongruen 1 dalam modulus 11. Maka solusi unik dari sistem kekongruenan tersebut adalah X sama dengan A1 M1 Y1 ditambah A2 M2 Y2 ditambah A3 M3 Y3, atau sama dengan 3 dikali 77 dikali 3 ditambah 5 dikali 55 dikali 6 ditambah 7 dikali 35 dikali 6 menghasilkan nilai 3813 atau 348 dalam modulus 85. Aplikasi teori bilangan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Dalam matematika, konsep bilangan selama bertahun-tahun lamanya telah diperluas untuk meliputi bilangan nol, bilangan negatif, bilangan rasional, bilangan irasional, dan bilangan kompleks. Apa itu ISBN? ISBN adalah singkatan dari International Standard Book Number, atau yang berartikan nomor buku standar internasional, yang terdiri dari deretan angka 10 digit sebagai pemberi identifikasi terhadap suatu judul buku yang diterbitkan oleh penerbit. Fungsi dari ISBN itu sendiri, 1. Memberikan identitas terhadap satu judul buku yang diterbitkan oleh penerbit. 2. Membantu memperlancar arus distribusi buku karena dapat mencegah terjadinya kekeliruan dalam pemesanan buku. 3. Sarana promosi bagi penerbit karena informasi pencantuman ISBN disebarluaskan baik oleh Badan Nasional ISBN di Jakarta maupun Badan Internasional ISBN yang berkedudukan di Berlin, Jerman. Bentuk penulisan ISBN tersendiri dibagi menjadi 4 ya. Pengenal kelompok atau bisa disebut group identifier, pengenal penerbit publisher prefix, pengenal judul title identifier, angka pemeriksaan, cek digit. Ada juga tambahan yaitu berupa line barcode untuk produk penerbitan, angka pemeriksaan setelah penggabungan dengan line barcode. Hash adalah hasil inskripsi dari sebuah password atau informasi yang dianggap penting. Fungsinya yaitu untuk matematiskan yang mengubah nilai input numerik menjadi nilai numerik yang terkompresi. Maksudnya, bertujuan mengkompresi nilai numerik yang diinputkan. Inputan fungsi hash mempunyai panjang yang beragam, namun outputan nilai hash akan selalu mempunyai panjang yang tetap. Nilai yang dikembalikan oleh fungsi hash disebut message digits atau hanya nilai hash. Kriptografi merupakan keahlian dan ilmu dari cara-cara berkomunikasi aman pada kehadiran dari pihak ketiga. Sejarahnya sendiri berasal dari Yunani, yaitu kriptos yang berarti tersembunyi, dan juga dari kata graphein yang berarti tulisan. Kriptografi telah digunakan oleh Julius Caesar sejak zaman Roma kuno. Teknik ini dijuluki Caesar Cipher untuk mengirim pesan antara penerima yang lain secara rahasia. Meskipun teknik yang digunakan sangat tidak memadai untuk ukuran kini, Casanova menggunakan pengetahuan mengenai kriptografi untuk mengelabui Madame Deuve. Ia mengatakan kepada Madame Deuve bahwa sesosok jin memberitahu kunci rahasia Madame Deuve kepadanya. Padahal ia berhasil memecahkan kunci rahasia berdasarkan pengetahuannya mengenai kriptografi, sehingga ia mampu mengontrol kehidupan Madame Deuve secara total. Melalui Chromo di Muljo 2010. Kriptografi juga digunakan oleh tentara Sparta melalui alat pembuat pesan yang disebut sitil. Sitil merupakan suatu alat yang memiliki pita panjang dari daun papirus dan ditambah dengan sebatang silinder.
Mula-mula pengirim menuliskan pesannya di atas pita papirus yang dikulung pada sebatang silinder. Setelah itu, pita dilepaskan dan dikirimkan. Batang silinder yang cukup tebal dapat dituliskan 6 huruf dan bisa memuat 3 huruf secara melingkar. Dari Arius 2008. Untuk contoh aplikasi kriptografi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu penyimpanan data di dalam disk storage dan juga pengiriman data saluran komunikasi. Di sini adalah contoh dari enkripsi pada dokumen. Di sini terdapat ada plain text dan ciphertext. Plain text sendiri sudah dijelaskan, yaitu sebuah teks yang bisa dimengerti dan dibaca. Sedangkan ciphertext sebuah kode atau sandi yang tidak bisa dimengerti ataupun dibaca. Ini adalah contohnya. Terus lanjut. Di sini ada enkripsi dalam bentuk gambar, ada seorang wanita di sini dan di teksnya sebuah gambar kayak bintik-bintik buram. Karena tidak bisa ciphertext sendiri tidak bisa untuk dipahami. Terus selanjutnya ada plain text dan ciphertext dalam bentuk tabel yang berisi sejumlah mahasiswa yang terbagi dalam nama, tinggi, berat, serta NIM. Di sini untuk ciphertextnya sendiri hanya yang dienkripsi yaitu nama, tinggi, dan beratnya. Selanjutnya kita beralih ke algoritma enkripsi sederhana pada masa Raja Julius Caesar. Di sini untuk aturannya tiap huruf alfabet digeser 3 huruf ke kanan secara wrapping. Di sini untuk abjadnya A, B, C, D, E, F. Untuk aturannya yaitu digeser 3 huruf ke kanan. Untuk A sendiri menjadi huruf D, B menjadi huruf E, C menjadi F, D menjadi G, dan seterusnya dengan aturan 3 huruf ke kanan dari huruf awal. Contohnya di sini ada plain text yaitu awasi asterik dan temannya Obelix. Nah, di sini dengan aturan tadi menjadi enkripsinya DZDVL, DVWH, ULA, dan seterusnya. Terus untuk rumusnya di sini misalkan setiap huruf dikodekan dengan angka A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, dan seterusnya sampai Z sama dengan 25. Maka secara matematis enkripsi dan dekripsi pada Caesar Cipher dirumuskan sebagai berikut. Enkripsi CI sama dengan E, PI sama dengan PI plus 3 mod 26. Dekripsi PI sama dengan DCI sama dengan CI min 3 mod 26. Nah, di sini dengan rumus tadi bisa didapatkan P1 sama dengan A sama dengan O0 itu didapat dari CI C1 sama dengan E0 sama dengan 0 plus 3 mod 26 sama dengan 3, dan hasilnya adalah D. Untuk P2W sama dengan 22 didapat dari C2 sama dengan E, 22 dan 22 plus 3 mod 26, 25, dan Z. Selanjutnya, jika pergeseran huruf sejauh K, maka rumusnya menjadi enkripsi CI sama dengan EPI sama dengan PI plus K mod 26. Dekripsinya PI sama dengan DCI sama dengan CI minus K mod 26. K sendiri yaitu kunci rahasia. Terus pada Caesar Cipher K sama dengan 3. Untuk alfabet ASCII 256 karakter. Enkripsinya CI sama dengan EPI sama dengan PI plus K mod 256. Jadi enkripsinya PI sama dengan DCI sama dengan CI min K mod 26. Nah, di sini ada program enkripsi dan dekripsinya. Terus lanjut ke algoritma RSA.
Dibuat oleh 3 peneliti dari MIT, Massachusetts Institute of Technology, yaitu Ron Rivers, Adi Samir, dan Len Edelman pada tahun 1976. Nah, di sini ada ketiga tokoh tersebut, termasuk algoritma kriptografi asimetri, dan asimetri sendiri kunci untuk enkripsi berbeda dengan kunci untuk dekripsi. Ya, di sini ada penemu tadi waktu beliau muda ya, pada waktu usia muda. Terus setiap pengguna memiliki sepasang kunci. Yang pertama kunci publik E untuk enkripsi pesan, dan yang kedua kunci privat atau P untuk dekripsi pesan. Kunci publik tidak rahasia, kunci privat rahasia. Jadi kunci publik sendiri itu bersifat umum dan privat sendiri bersifat pribadi ya. Terus di sini ada plain text-nya, ada aturannya, di mana kunci publik E sendiri enkripsi E M sama dengan C dan D C dalam kurung sama dengan M. Algoritma pembangkitan pasangan kunci. Yang pertama, pilih dua bilangan prima P dan Q dalam kurung rahasia. Yang kedua, hitungan N sama dengan PQ. Besaran N tidak perlu dirahasiakan. Yang ketiga, hitung M sama dengan P minus L dan Q minus L. Maksud saya minus 1. Dan pilih sebuah bilangan bulat untuk kunci publik E relatif prima terhadap M. Hitung kunci dari sub D melalui kongruenan ED sama dengan 1 mod M. Contoh misalkan P sama dengan 47 dan Q sama dengan 71, keduanya prima, maka dapat dihitung N sama dengan P kali Q didapat 3337. M sama dengan P min 1 dan Q dikali dengan Q min 1 didapat 3220. Ini artinya maksudnya P tadi 47 dikali 71 didapat tadi. Terus pilih kunci publik E yang sama dengan 79 yang relatif prima dengan 3220. Nilai E dan N dapat dipublikasikan ke umum. Dengan catatan dalam praktek nilai A, B, dan E adalah bilangan yang sangat besar, minimal 200 digit. Selanjutnya dihitung kunci dekripsi D dengan kekongruenan E kali D atau mod M dengan rumus D sama dengan 1 plus K dikali 3220 per 79, diperoleh nilai D sama dengan 1019. Ini adalah kunci dekripsi. Selanjutnya algoritma enkripsi dan dekripsi. Enkripsi dengan rumus CI sama dengan PI mod N, dan dekripsi PI sama dengan C. Misalkan plain text hari ini atau dalam desimal ASCII 7265827332737873. Pecah pesan menjadi blok yang lebih kecil, misal 3 digit. P1 sama dengan 726, selanjutnya P2 sama dengan 582, dan P3 733, P4 273, P5 787, dan P6 003. Enkripsi setiap blok. C1 726 pangkat 79 mod 3337 sama dengan 215. C2 sama dengan 582 pangkat 79 mod 337 sama dengan 776, dan seterusnya. Untuk sisa blok lainnya, keluaran Cipertex C sama dengan 215 776 1743 933 1731 158. Untuk dekripsi menggunakan kunci privat D sama dengan 1019, P1 215 pangkat 1019 mod 337 dan sama dengan 726, P2 776 pangkat 1019 mod 337 sama dengan 582, dan seterusnya untuk sisi blok lainnya. Keluaran plain text-nya sama dengan 726, 582, 733, 273, 787, 3, atau dalam kode ASCII karakternya adalah hari ini.
Terus selanjutnya keamanan dan kekuatan RSA. Keamanan dan kekuatan RSA. Pertama, kekuatan algoritma RSA terletak pada tingkat kesulitan dalam memfaktorkan bilangan non-prima menjadi faktor primanya, yang dalam hal ini n sama dengan a kali b. Sekali n berhasil difaktorkan menjadi a dan b, maka m sama dengan a-1 dikali b-1 dalam kurung. Dapat dihitung. Selanjutnya, karena kunci enkripsi E diumumkan atau tidak rahasia, maka kunci deskripsi D dapat dihitung dari persamaan E kali D 1 mod M. Ini berarti proses enkripsi dapat dilakukan oleh orang yang tidak berhak. Penemu algoritma RSA menyarankan nilai A dan B panjangnya lebih dari 100 digit. Dengan demikian, hasil kali N sama dengan A kali B akan berukuran lebih dari 200 digit. Menurut Rives dan kawan-kawan, usaha untuk mencari faktor bilangan 200 digit membutuhkan waktu komputasi selama 4 miliar tahun. Dalam kurung, dengan asumsi bahwa algoritma pemfaktoran yang digunakan adalah algoritma yang tercepat saat ini, dan komputer yang dipakainya mempunyai kecepatan 1 milidetik. Itu penjelasan dari saya, dan terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.